بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين، من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, yang mana dengan nikmat dan karunia-Nya kita bisa merasakan berbagai macam kenikmatan, berbagai macam kebaikan dan kemaslahatan di dalam hidup kita. Semoga Allah menjaga setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mensyukuri setiap nikmat itu. Termasuk juga nikmat belajar, nikmat belajar, kemauan, kemampuan, kesempatan. Maka ini semuanya adalah nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri dan kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Insya Allah di malam hari ini, eh, Alhamdulillah, ini termasuk juga malam yang baik, malam-malam yang terbaik dalam satu tahun. Kita masih di awal bulan Dzulhijjah. Semoga dengan kita belajar ngisi waktu kita dengan menuntut ilmu di malam-malam yang mulia ini, juga pahala kita juga dilipat gandakan, dicatat sebagai catatan amal baik untuk pemberat catatan amal baik kita di akhirat kelak. Malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi kita, yang mana di pertemuan yang lalu kita sampai di pembahasan zikir i'tidal. Naam, pada pembahasan zikir i'tidal pada pertemuan yang lalu kita baru membahas zikir i'tidal yang pertama. Adapun di sini kita akan membahas dua zikir i'tidal. Naam, kita sudah membahas yang pertama, yaitu lafaz Rabbana walakal hamd. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Dan kemarin juga sudah kita bahas dan jelaskan eh, keutamaan, keutamaan dari zikir ini. Yang mana para malaikat disebutkan oleh Rasulullah setelah sholat, ketika Rasulullah mendengar ada salah seorang sahabat ketika i'tidal membaca zikir ini, maka para malaikat berebut untuk mencatatnya dan membawanya, melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir ini adalah zikir yang sangat utama. Kita baca saat i'tidal. Naam, umat sekalian, eh, di sini kita menuliskan hanya dua macam zikir i'tidal saja. Meskipun sebenarnya juga ada zikir i'tidal yang sangat singkat. Rabbana walakal hamdu, begitu saja. Atau Allahumma Rabbana lakal hamdu, begitu saja. Bisa, tapi kita di sini
menuliskan redaksi yang lebih lengkap. Wafaqanallah jami'an. Dan sebelum kita lanjutkan ke zikir i'tidal yang kedua, umat sekalian, maka ada baiknya kita mengingat dan menegaskan eh, tujuan utama dari i'tidal atau inti utama dari i'tidal. Sebagaimana pada ruku, inti utama pada saat ruku, nilai utama pada saat ruku itu adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan diri kita di hadapannya serendah-rendah. Adapun saat i'tidal, maka pokok utama atau inti utama dari i'tidal adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita perhatikan zikir-zikir i'tidal juga kebanyakan mengandung makna pujian. Rabbana walakal hamd. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, dengan pujian yang sangat banyak, pujian-pujian yang baik dan penuh keberkahan. Demikian juga kalau kita perhatikan zikir i'tidal yang kedua. Kita buka sekarang zikir i'tidal yang kedua, maka ini juga mengandung makna pujian. Jadi inti dari i'tidal adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing gerakan dari gerakan-gerakan salat itu ada poin-poin tersendiri, ada nilai-nilai tersendiri setiap gerakannya. Ketika ruku itu adalah memuji Allah, setinggi-tingginya dan merendahkan diri kita di hadapannya serendah-rendahnya. Mengagungkan Allah saat i'tidal, saat ruku itu mengagungkan Allah dan merendahkan diri kita. Sedangkan i'tidal adalah memuji Allah. Nanti ketika sujud maka akan ada nilai-nilai yang lain lagi. Sujud nanti insya Allah akan kita bahas. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Saat sujud itu lebih banyak lagi yang kita bisa hadirkan di sana. Jadi pokok dari sujud itu lebih banyak lagi. Nah, i'tidal ini zikir i'tidal yang kedua, yaitu lafaz Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Kebanyakan kebanyakan dari kita terutama masyarakat di Indonesia mungkin selesai hanya sampai di sini saja. Tapi sebagaimana kita sampaikan di awal tadi, saya menuliskan di sini adalah redaksi yang paling lengkap. Kalaupun misalkan biasanya sampai wamil al-masyi'ta min syai'in ba'du, maka tidak mengapa, tidak masalah. Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Kebanyakan seperti itu. Atau menggunakan uh, cara membaca yang menggunakan dhammah, mil'u. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, boleh. Tidak mengapa juga. Namun karena kita di sini akan membahas maknanya, maka kita supaya lebih singkat kita bahas redaksi yang paling lengkap. Wafaqanallah jami'an. ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. Kemudian dilanjutkan أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Makna dari zikir i'tidal yang kedua ini, untuk bagian pertama dari zikir yang kedua ini hampir sama dengan zikir yang pertama kemarin. Rabbana walakal hamd. Ya Rabb, walakal hamd. Aku memujimu. Hanya hanya bagimu lah seluruh pujian. Walaka alhamdu. Kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya di sana ada rangkaian yang dibalik urutannya. Laka ini diawalkan, maka menunjukkan pembatasan qasr atau hasr. Hanya untukmu lah seluruh pujian. Kemudian lafaz-lafaz setelahnya
adalah penegasan dari cangkupan pujian ini. Kalau di awal kita sebutkan lakal hamdu hanya untuk mula seluruh pujian. Maka pujian ini sebanyak apa? Dijelaskan di lafaz setelahnya. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahum. Maka tiga lafaz ini, mil as-samawat wa mil al-ard wa ma bainahum. Ini mencakup seluruh ruang dan waktu. Mencakup seluruh ruang dan waktu. Mil as-samawati artinya sepenuh langit. Wa mil al-ardi sepenuh bumi. Wa ma bainahuma dan seluruh ruang di antara langit dan bumi. Maka ini mencakup seluruh ruang langit yang ada di atas kita dan seluruh ruang bumi yang kita berpijak di atasnya, wa ma bainahuma dan seluruh ruang di antara langit dan bumi. Sepenuh itu semuanya. Nah, kita tidak bisa mengukurnya dan tidak bisa menangkapnya dengan indera. Karena memang kemampuan manusia terbatas. Dan memang pujian kepada Allah itu pada hakikatnya tidak terbatas. Bahkan bagaimanapun kita berusaha untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, tetap pujian kita tidak sebanding dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tetap pujian kita tidak akan bisa mencakup kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memuji dengan pujian yang umum seperti ini. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma. Dilanjutkan lagi dengan penegasan wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan sepenuh apapun yang engkau kehendaki setelahnya. Ini juga sebenarnya menunjukkan keterbatasan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mengatakan pujian ini mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, sesuai dengan kehendakmu ya Rabb. Pujian ini sesuai sebanyak yang engkau kehendaki. Qamil amma syi'ta min syai'in ba'd. Maka ini sebagaimana saya sebutkan tadi mencakup seluruh ruang dan waktu. Seluruh ruang yang pernah ada dan sedang ada saat ini dan yang akan ada di masa yang akan datang. Mencakup seluruh ruang dan waktu. Baik yang kita tahu maupun tidak kita tahu. Baik yang kita tangkap dengan indera maupun tidak bisa kita tangkap dengan indera. Maka ini betul-betul pujian kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun tetap pujian ini tidak sebanding dengan hakikat keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hanya sebatas inilah yang kita bisa dan mampu. Kemudian dilanjutkan ahlas sana'i wal majdi. Ahlas sana'i. Kalau sekalian belajar bahasa Arab, suatu kata di dalam bahasa Arab itu tidak bisa tiba-tiba diakhiri fathah. Tidak bisa tiba-tiba mansub. Pasti ada faktor yang menyebabkan suatu kata itu mansub, tandanya fathah. Seperti di sini ahla sana. Karena uh, kondisi asal adalah rofa dan tanda rofa itu yang utama adalah dhammah selama bisa ditandai dhammah. Jadi kalau normalnya ahlu, kalau di sini tiba-tiba fathah, maka ada sebabnya. Karena sebenarnya ahla di sini sebagai munada mudhaf, sebagai munada mudhaf. Jadi di sana ada kata yang tidak disebutkan, tapi maknanya tetap diniatkan, yaitu ya ahla sanai, ya ahla sanai. Ada ya sebenarnya di sana. Makanya ahla di situ jadi fathah akhirannya. Jadi ya ahla sanai wal majid. Wahai, wahai engkau, ya Rob, yang maha berhak untuk dipuji dan diagungkan. Pada bagian ini, seakan-akan kita kembali ke awal sholat kita. Saat kita membaca Al-Fatihah. Ketika kita membaca Al-Fatihah, mungkin
Umat masih ingat semuanya ketika setiap hamba membaca Al-Fatihah di dalam salatnya, maka Allah menjawab setiap ayat secara langsung. Ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab Hamidani Abdi. Seorang hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, Asna alayya abdi. Ah, hambaku telah berulang-ulang memujiku. Jadi sana itu artinya adalah pujian yang berulang-ulang. Pujian kalau hanya sekali saja tidak bisa disebut dengan sana. Sana baru bisa disebut sana jika pujian itu berulang-ulang. Kemudian di ayat berikutnya, ketika seorang hamba membaca Malik Yaumiddin, maka Allah menjawab, Majjadani abdi. Hambaku telah mengagungkanku. Maka pada bagian ini, ahlas sana'i wal majdi, wahai Rabb yang paling berhak, yang maha berhak untuk dipuji, dan selalu dipuji dan diagungkan. Dengan kata lain, kita selalu berusaha menghadirkan makna pujian ini sepanjang sholat kita. Kita mulai dengan Al-Fatihah, di sana diawali dengan pujian-pujian. Kemudian di pertengahan sholat kita, kita juga masih menghadirkan pujian-pujian itu. Harapannya, harapannya selepas sholat, setelah saya sholat, kita tetap menyadari betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, betapa berkuasanya Allah Subhanahu wa taala dan betapa butuhnya kita kepada Allah dan betapa rendahnya kita di hadapan Allah. Harapannya demikian. Kemudian dilanjutkan lafaz berikutnya ahaqqu ma qala 'abd. Ini adalah sesuatu yang paling layak untuk dikatakan oleh seorang hamba. Maksudnya pujian-pujian ini semua adalah sesuatu yang paling layak untuk diucapkan seorang hamba. Karena di sini tidak ada kata dibuat-buat, tidak ada kata bohong di sini. Karena memang pada hakikatnya, bahkan kalau kita tidak memuji Allah sekalipun, Allah adalah maha terpuji. Maka tidak ada sesuatu yang dibuat-buat atau kebohongan di sini. Dan memang Allah lah yang paling berhak. Memang Allah lah yang paling berhak untuk selalu dipuji. Dan di lafaz berikutnya, wa kulluna laka abd. Ini suatu bentuk pengakuan. Wa kulluna laka abd. Dan kami semuanya, kami semuanya adalah hambamu. Kulluna, pada lafaz kulluna, di sini tiba-tiba bentuknya jamak. Sebagaimana kita sebutkan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya, jika di sana ada zikir-zikir yang bentuknya jamak, maka di sana mengandung isyarat bahwasanya kita menyembah Allah itu tidak sendiri. Melainkan kita sadar betul bahwasanya semua apa yang ada di alam semesta ini adalah hamba Allah. Semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berdoa dengan redaksi jamak ihdina misalkan ihdinas siratal mustaqim, maka itu juga menghilangkan keegoisan, menghilangkan keegoisan di dalam diri kita. Maksudnya kita itu hidup sama-sama dan kita ingin masuk surga sama-sama, kita ingin baik bersama-sama. Tidak hanya diri kita sendiri saja. Orang naam, baik untuk dirinya sendiri itu baik, tapi tidak cukup hanya soleh untuk dirinya sendiri, tapi harus menjadi muslih, harus memperbaiki orang-orang di sekitarnya juga. Kulluna laka abd, kami semua adalah hamba bagimu. Ini juga ada rangkaian yang urutannya dibalik. Laka abdun. Lagi-lagi rangkaiannya dibalik urutannya. Aslinya abdun lak. Urutan normalnya mubtada dulu, baru khobar. Tapi di sini dibalik urutannya
Khabar dulu baru mubtada. Maka juga menunjukkan makna qasr atau hasr, pembatasan. Kami semuanya semata-mata hanyalah hamba, tidak menghamba kepada selainmu sama sekali. Tidak ada ilah, tidak ada Rob, tidak ada Khalik, Malik, wa Mudabbir yang lain selain Engkau ya Rob. Kulluna laka abd. Maka ini adalah bentuk pengakuan. Dan hendaknya pengakuan ini jangan hanya sebatas di lisan. Ketika kita mengatakan kulluna laka abd, kami semuanya adalah hambamu, hambamu, hamba, maka sadari betul-betul di dalam hati kita, hadirkan di dalam hati kita dan benak kita hakikat hamba. Hakikat hamba itu bagaimana? Hakikat budak itu bagaimana? Maka hamba atau budak itu tidak memiliki dirinya sama sekali. Tidak berhak atas dirinya sama sekali. Tidak berhak mengatur dirinya. Bahkan tidak berhak untuk memiliki keinginan. Kecuali keinginan itu sesuai dengan kehendak tuannya. Itulah hakikat hamba dan budak. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harusnya menyadari itu. Kita tidak berhak apapun atas diri kita. Bahkan kita tidak berhak untuk memiliki keinginan kecuali keinginan itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban seorang budak, kewajiban seorang hamba adalah taat dan patuh kepada Tuhan dalam segala hal. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Lanjutan dari zikir ini adalah i'tiraf, juga pengakuan. Allahumma la mani'a lima a'tait, wa la mu'tiya lima mana'at, wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Setelah kita mengakui di hadapan Allah bahwasanya kita adalah hamba, hamba, hamba yang betul-betul tidak memiliki apapun, tidak berhak atas apapun. Di sini dilanjutkan dengan pengakuan Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apapun yang Engkau berikan. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi apapun yang Engkau berikan. Wala mu'tiya lima manat. Dan tidak ada yang bisa memberi apapun yang Engkau cegah. Dalam artian, segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang kita dapatkan, itu betul-betul sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mau kita berkeinginan seperti apapun, kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan pernah itu terjadi. Mau seluruh umat manusia berkumpul untuk membuat apapun, untuk memberikan apapun kepada kita, tapi kalau Allah tidak menghendaki, itu tidak akan terjadi. Begitu juga sebaliknya, jika Allah sudah menghendaki untuk memberikan sesuatu kepada kita, maka tidak ada seorang pun di alam semesta ini yang bisa menghalangi. Hendaknya makna dari zikir ini juga selalu kita hadirkan di dalam hati kita, tidak hanya di dalam sholat, tapi sepanjang hidup kita. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'at. Kalau kita selalu berusaha menghadirkan makna zikir ini di dalam hati kita sepanjang hidup kita, maka dijamin, dijamin kita akan menjadi orang yang paling tenang hidupnya. Dijamin kita akan menjadi orang yang paling bahagia hatinya. Karena dia tidak akan pernah risau, tidak akan pernah gundah, tidak akan pernah takut. Karena dia tahu Allah telah menjamin hidup. Allah telah menjaga dengan ketaatannya.
Allah menjaga dirinya. Dan orang yang seperti ini juga tidak akan pernah merasa iri kepada orang lain. Tidak akan pernah merasa iri kepada orang lain. Tidak ada istilahnya hatinya risau, gundah karena menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Karena dia meyakini la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah beri dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Allah halangi. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Di sini ada dua penggalan. Wala yanfa'u dzal jaddi. Tidak bermanfaat apapun yang dimiliki seseorang. Tidak bermanfaat setiap apapun yang dimiliki seseorang untuk dirinya tidak bermanfaat. Misalkan hartanya, keluarganya, kekuasaannya. Apapun yang dia miliki tidak akan bermanfaat kepada dirinya dalam artian tidak akan bisa memberikan faedah, tidak akan bisa menyelamatkannya dari azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa menyelamatkan kita dari murka Allah Subhanahu wa taala hanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang dimiliki seorang hamba di dunia ini tidak akan pernah bisa menyelamatkan diri. Bahkan dari musibah yang sangat kecil sekali. Ketika Allah sudah mentakdirkan seseorang diberikan musibah, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi. Wafaqanallah. Dan di akhir ditegaskan minka al-jaddu. Ini juga rangkaiannya dibalik. Minka ini khabar yang diawalkan, al-jaddu mubtada yang diakhirkan. Artinya hanya darimulah kekuasaan atau kekayaan. Jadi pada hakikatnya semua yang kita miliki, apapun yang kita miliki di dunia ini, segala sesuatu, badan kita, fisik kita, seluruh indera kita, perasaan kita, harta kita, keluarga kita, kekuasaan, apapun semua yang kita miliki di dunia ini pada hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah titipan yang akan dimintai pertanggungjawab. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Ada pertanyaan masih kalian? Sebelum kita lanjutkan ke zikir sujud. Nah, لا يوجد. لا يوجد. Nah, berikutnya kita lanjutkan ke zikir sujud. Menghasilkan. Zikir sujud itu sangat banyak sekali. Banyak sekali. Dan beberapa itu ada yang mirip dengan zikir ruku. Nah, di sini nanti kita akan menyebutkan 7, namun tidak kita bahas semuanya dari 7 itu, karena di antara 7 itu ada yang sama dengan zikir ruku. Jadi, em, pengulangan. Dan nanti mungkin bisa dimurajaah pembahasannya pada rekaman zikir ruku. Namun, sebelum kita bahas satu persatu zikir sujud, maka ada baiknya kita mengetahui makna dari sujud itu terlebih dahulu. Apa maksud dan makna dari sujud? Maka setidaknya sujud itu mengandung
6 makna. Mungkin bisa ditulis, kita sebutkan dulu 6 itu apa, baru nanti kita bahas satu persatu. Makna sujud yang pertama adalah adzullu wal iftiqar. Adzul wal iftiqar. Dzul itu adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Dan al iftiqar itu menyadari bahwasanya kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna sujud yang pertama adalah merendahkan diri di hadapan Allah dan menyadari betapa butuhnya kita kepada Allah. Kemudian makna sujud yang kedua adalah al-qurbu wal iqtirab. Artinya mendekatkan diri, dekat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makna sujud yang ketiga adalah doa. Kita bersujud di sana. Salah satu tujuan kita sujud dan manfaat kita sujud di sana adalah untuk memperbanyak doa. Makna sujud yang keempat adalah memohon ampunan dari dosa-dosa. Al-hattu minal auzar. Memohon ampunan dari dosa-dosa. Sedangkan makna sujud yang kelima adalah al-izzah wal fakhar. Al-izzah itu adalah menjaga kehormatan di hadapan makhluk. Menjaga kehormatan di hadapan makhluk. Nanti akan kita jelaskan maksud. Dan makna sujud yang keenam adalah merealisasikan peribadatan kepada Allah. Merealisasikan peribadatan kepada Allah. 6 itu. 6 sujud. 6 makna dalam sujud. Kalau misalkan kita bisa menggabungkan 6-6-nya dalam satu sujud, itu baik. Tapi terkadang cukup susah untuk menghadirkan ke-6-6-nya di dalam sujud kita. Ah, kalau misalkan kita tidak bisa menghadirkan ke-6-6-nya dalam satu sujud, maka bisa kita hadirkan satu persatu. Misalkan sholat kita ada 3 rakaat, maka di sana ada 6 kali sujud. Maka setiap kali sujud satu makna yang kita hadirkan. Yang pertama, kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul menyadari betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sujud yang kedua, makna yang kedua dan seterusnya. Tadi ada berapa makna sujud mahasiswa kalian? Halo? Tiga bulan ya Ustaz? Berapa? Tiga. Tiga ya? Ada Tujuh. 6. Wah, Bu Anita ini banyak di Ya hilap nih Bu Anita. diskon Ustaz, diskon. Eh, ini bahaya yang kebiasaan korupsi nanti. Oh, anjing. Ah, tadi yang pertama Pak mahasiswa kalian? Yaitu merendahkan diri di hadapan Allah Mendekatkan. dan menyadari betapa butuhnya kita pada Allah. Kan, ya? Kemudian makna yang kedua adalah Mendekatkan diri. mendekatkan diri. Nah, mendekatkan diri kepada Allah. Makna yang ketiga adalah doa. Doa. Makna yang keempat adalah memohon ampunan. Makna yang kelima adalah apa maksud kalian? Al-izzah wal fakhar. Menjaga kehormatan di hadapan makhluk. Kemudian makna yang keenam adalah merealisasikan peribadatan kepada Allah. Gitu Ibu Siran ya? Ada berapa jadinya? Enam. Ada 6. 6 ya. Enam. Ini saya selipin obrolan dan canda biar nggak terlalu ngantuk nih, khawatirnya wah ngantuk. Saya ditinggal sendiri biasa.
La ilaha illallah. Naam, bagaimanapun juga, oh sekali, sujud adalah bagian sholat yang paling nyata bentuk peribadatan. Bagian sholat yang bahkan disebutkan oleh Rasulullah kondisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah. Itu adalah saat sujud. Nah, ini penghambaan yang hakiki itu terlihat saat di posisi sujud. Bagaimana tidak? Ini kita bahas makna yang pertama. Tadi merendahkan diri di hadapan Allah yang Ibu sekalian. Makna yang pertama adalah merendahkan diri kepada Allah. Hal itu nampak betul-betul pada gerakan sujud itu. Saat kita meletakkan wajah dan kepala kita di tanah. Yang mana wajah dan kepala itu adalah bagian yang paling terhormat bagi manusia. Kemudian kita letakkan di tanah. Yang mana tanah itu di bawah tempatnya kaki. Maka ini adalah proses penghambaan yang sangat nyata di dalam sholat. Dan dari sana hendaknya kita juga menyadari bahwasanya kita terbuat dari tanah. Maka tidak heran kita sebagai manusia itu sebenarnya lemah dan sangat membutuhkan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ciptaan-ciptaan Allah yang lain, kalau kita bandingkan misalkan dengan malaikat yang diciptakan dari cahaya, maka tanah itu tidak bisa sebanding dengan cahaya. Kalau kita bandingkan dengan iblis, jin, dan syaitan yang diciptakan dari api, maka kita juga tidak sebanding. Tanah itu akan bisa terbakar. Maka betapa rendahnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin dari sini juga kita mengakui betapa banyak kekurangan-kekurangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah melakukan ketaatan dengan sempurna. Di waktu yang sama kita juga banyak sekali melakukan kelalaian-kelalaian dan dosa-dosa. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Pada posisi sujud juga, hendaknya kita menyadari, selain kita menyadari kita terbuat dari tanah, kita juga akan kembali ke sana. Kita juga akan kembali ke dalam tanah dan dikubur di dalam tanah. Maka tidak ada sebenarnya yang bisa kita banggakan. Tidak ada yang bisa kita banggakan dari diri kita. Kita betul-betul rendah di hadapan Allah Subhanahu. Dan di waktu bersamaan, kita menyadari betapa butuhnya kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat membutuhkan taufik darinya. Kita membutuhkan pertolongan dan bantuan darinya dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Maka di saat sujud, betul-betul rasakan setiap badan kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahi kita letakkan dan sempurnakan bersama dengan hidung kita, tempelkan betul-betul di bawah. Kemudian kedua telapak tangan kita, kedua lutut kita, dan kedua ujung kaki kita. Semuanya dalam waktu bersamaan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan
Usahakan saat dalam posisi sujud kita, renggangkan anggota-anggota tubuh kita. Maksudnya, jangan berdempetan. Lengan kita, lengan bawah ini, jangan diletakkan di lantai. Biarkan dia mengangkat, sehingga masing-masing dari telapak tangan kita merasakan beban penghambaan kepada Allah. Demikian juga lengan kita juga merasakan beban penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga betis, paha, itu jangan sampai menempel. Kalaupun mau didekatkan, jangan sampai menempel. Demikian juga antara paha dengan perut. Kalau mau didekatkan, kalau bisa jangan sampai menempel. Supaya setiap sendi tubuh kita merasakan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa dari kita yang tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, tidak membutuhkan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Kita, semua umat manusia, pasti memiliki masalah di dalam hidup. Baik masalah itu ada di dalam diri kita sendiri, atau mungkin keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, atasan, atau rekan-rekan, atau tetangga, atau siapapun. Kita pasti punya masalah. Maka tidak ada yang bisa mengurai permasalahan itu. Tidak ada yang bisa membantu kita dan menolong kita untuk menyelesaikan permasalahan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka sadari itu saat kita sujud, mohon mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna sujud yang kedua adalah al-qurb wal iqtirab, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasjud waqtarib, di dalam surat Al-Alaq ayat 19. Wasjud waqtarib, bersujudlah dan mendekatkanlah diri kepada Allah. Jadi saat sujud itulah momen momen seorang hamba untuk sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang cinta itu pasti akan ingin berlama-lama dengan yang ia cintai. Maka rasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala di saat sujud. Karena saat sujud adalah saat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita, momen-momen kita bisa sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu bainal aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbih wa huwa sajid." Atau fima ma'na. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya adalah saat ia sujud. Maka rasakan kedekatan itu. Nikmati kedekatan, momen-momen dekat itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jugalah yang menjadi rahasia orang-orang yang merasakan ketenangan dengan sholat. Sebagian orang bisa merasakan ketenangan di dalam sholat. Menjadikan sholat itu sebagai obat penatnya kehidupan. Karena saat sujud, dia betul-betul sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang merasa sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala,
maka apapun permasalahan itu tidak akan menjadi masalah. Berikutnya makna sujud yang ketiga adalah doa. Naam, doa hendaknya kita memperbanyak doa saat sujud. Namun perlu diperhatikan, doa yang kita panjatkan hendaknya menggunakan bahasa Arab. Hendaknya menggunakan bahasa Arab. Wafaqanallah jami'an. Kenapa kita hendaknya memperbanyak doa di dalam sujud kita? Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa amma as-sujudu fajtahidu fid du'a, faqaminun an yustajaba lakum." Adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Faqaminun an yustajaba lakum. Maka kondisi itu adalah kondisi yang mustajab untuk berdoa. Doa di waktu sujud itu akan lebih cepat untuk diijabahi. Maka ini adalah janji. Janji yang disampaikan melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW. Maka jangan lewatkan kesempatan ini. Ketika kita sujud, perbanyak doa. Sebagaimana juga disebutkan lanjutan dari hadis tadi, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'aktsiru ad-du'a. Kondisi paling dekat, kondisi seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya adalah saat dia sujud. Fa'aktsiru ad-du'a. Maka perbanyaklah doa. Faqalallahu azza. Maka jangan lewatkan momen-momen itu. Saat sujud, perbanyak doa. Doa, doa kebaikan. Apapun kemaslahatan yang kita inginkan. Atau kalau misalkan ingin menggunakan doa-doa yang umum dan mencakup semua kebaikan. Misalnya, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ini doa ini singkat, tapi sudah mencakup semua permasalahan kita. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai yang maha memiliki kehidupan dan maha berdiri sendiri. Birahmatika astaghith, sesungguhnya dengan perantara rahmatmu lah aku memohon pertolongan. Birahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah semua urusanku. Aslih li sya'ni kullah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan jangan bebankan kepadaku urusan-urusan itu tarfata ain. Meskipun hanya satu kedipan mata. Meskipun hanya sesaat. Jangan bebankan itu semuanya kepada. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Atau menggunakan doa-doa umum yang lain. Faqallah jami. Dan kalau bisa juga selain berdoa untuk kemaslahatan-kemaslahatan diri kita, baik kemaslahatan dunia kita atau akhirat kita, jangan lupa untuk mendoakan orang lain. Orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kenal, guru-guru kita. Afwan, kita mulai dari orang tua kita, keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, kemudian guru-guru kita. Termasuk juga murid-murid kita kalau kita punya murid, maka doakan bisa. Termasuk juga doakan yang terbaik untuk negara kita. Doakan yang terbaik untuk umat Islam. Siapa yang tidak membutuhkan doa? Siapa yang tidak membutuhkan? Tidak ada orang yang tidak membutuhkan doa di dunia ini.
Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya. Kemudian makna sujud yang keempat adalah mohon ampunan. Karena momen-momen ini sebenarnya tidak hanya sujud sebenarnya. Ruku' juga. Ruku' itu adalah kesempatan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sujud adalah kesempatan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sadari, bayangkan bahwasanya ketika kita sholat, seluruh dosa-dosa kita itu diletakkan di atas kepala kita dengan sadar betapa banyak dosa yang kita emban, betapa banyak dosa yang pernah kita lakukan. Maka saat sujudlah momen untuk kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun atas semua dosa yang menjadi beban kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza qama yusalli utiya bidzunubihi kulli." Seorang hamba ketika dia berdiri untuk menunaikan salat, maka didatangkan kepadanya semua dosa-dosanya. Fawudi'at ala ra'sihi wa atiqaihi. Dan seluruh dosa-dosa itu diletakkan di atas kepalanya dan kedua pundaknya. Fakullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu. Dan setiap kali hamba itu ruku atau sujud, dosa-dosa itu berjatuhan. Allah mengampuni dosa-dosa. Maka jadikan momen sujud ini untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir wala yaghfiru dzunuba illa anta. Berikutnya, makna sujud yang kelima adalah al-izzah wal faqar. Maksudnya apa? Maksudnya menjaga kehormatan kita di hadapan makhluk. Maksudnya bagaimana itu bisa terkandung di dalam sujud? Hal itu bisa terkandung di dalam sujud karena di awal kita tadi merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pada hakikatnya merendahkan diri semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan sama sekali tidak akan pernah bisa merendahkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya makna ini kita hadirkan selalu bahkan setelah sholat. Jangan pernah kita merasa rendah kepada sesama makhluk. Jangan pernah kita merasa rendah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga rasa takut. Misalkan takut itu wajar sebenarnya. Tapi kalau takut secara berlebihan sampai begini, takut itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kita takut. Rasa takut itu seharusnya kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga rasa rendah diri kita hendaknya juga diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada makhluk yang ingin merebut hak Allah Subhanahu wa taala dari kita, harusnya kita marah. Harusnya kita tidak terima, tidak rela. Bahkan bahkan misalkan saya kadang-kadang menjelaskan ke anak tentang masalah misalkan kadang-kadang kan anak-anak misalkan di masa anak-anak itu ada yang menakut-nakuti. Misalkan ada setan, ada jin dan lain sebagainya. Harusnya kalau misalkan betul-betul ada jin yang mengganggu kita, harusnya kita bukan takut, tapi marah. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia sedang ingin merampas hak Allah dari kita. Kita takut dengan kadar seperti itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita marah. Hak Allah ingin direbut dari kita. Bukan malah takut. Demikian juga sikap menjaga kehormatan. Jangan pernah
kita meminta-minta, mengharap sesuatu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berikrar dan menundukkan diri di dalam sholat kita, di dalam ruku dan sujud kita, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah memberikan tadallul, memberikan harapan kita pada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna sujud yang keenam adalah merealisasikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini betul-betul nyata bisa dilihat secara zahir saat kita sujud. Itu betul-betul merealisasikan seluruh anggota tubuh kita, merealisasikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mungkin juga harus mengingat bahwasanya saat kita sujud ada syaitan dan iblis yang meratap di sana, yang menangis di sana. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya ya wailah. Naam. Syaitan di sana berkata, ini diceritakan oleh Rasulullah SAW. Syaitan berkata, ya wailah, sungguh celakalah diriku. Umira banu Adam bisujudi fasajad falahul jannah. Anak Adam diperintahkan untuk sujud, kemudian mereka bersujud, maka mereka mendapatkan balasan surga. Wa umirtu bisujudi fa'asaitu faliyanna. Sedangkan aku, syaitan berkata, sedangkan aku diperintahkan untuk bersujud, namun aku enggan untuk melaksanakan faliyanna. Maka balasan bagiku adalah neraka. Faqanallahu jami'an. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Ini di antara makna sujud yang hendaknya berusaha kita hadirkan saat proses sujud kita. Kalau tidak bisa kita hadirkan dalam waktu bersamaan dalam satu sujud, maka hadirkan masing-masing satu makna di setiap satu sujud kita. Sujud yang pertama, hadirkan makna yang pertama. Sujud yang kedua, hadirkan makna. Dan seterusnya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Berikutnya, kita lanjutkan ke zikir-zikir sujud. Yang mana di dalam zikir-zikir sujud ini nampak isyarat-isyarat dari makna-makna yang kita bahas tadi. Zikir sujud yang pertama, redaksinya hampir mirip, hampir sama dengan redaksi zikir ruku yang kita bahas pertama sebelum. Hanya saja di sini ada kata yang berbeda, yaitu a'la, kata al-a'la, sifat Allah yang berbeda di sini. Saat ruku kemarin, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim. Karena memang uh, makna utama, poin utama saat ruku adalah pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana sesuai dengan lafaz zikirnya, pujian Allah yang Maha Agung. Sedangkan saat sujud tadi kita bahas makna yang pertama adalah kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dalam waktu bersamaan kita meninggikan Allah setinggi-tingginya. Makanya di sini lafadznya subhana rabbiyal a'la. A'la menggunakan sifat al-a'la. Al-a'la itu artinya yang maha tinggi. Yang maha tinggi. Dari kata adil. Adil. A'la. Ini isim tafdhil. Yang maha tinggi. Maha suci Rabbku. Yang maha tinggi. Wa bihamdihi. Dan segala puji baginya. Ini yang utama adalah pada lafaz ala-ala. Adapun lafaz yang sebelumnya dan setelahnya sudah pernah kita bahas pada dzikir-dzikir rukuk sebelumnya. Dan sebagaimana kita sampaikan tadi,
Banyak zikir sujud ini sama dengan zikir ruku, seperti zikir sujud yang kedua, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini sama seperti zikir ruku yang kedua. Kemudian zikir yang ketiga, begitu sujud yang ketiga ini juga sama, subuhan kudusun rabbul malaikati war ruh. Maka um, mungkin tidak kita ulangi pembahasannya, nanti bisa kalau misalkan mau murojaah bisa disimak ulang untuk pada zikir ruku kemarin. Kemudian zikir sujud yang keempat juga sama, subhana bil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Sama. Untuk zikir sujud yang kelima, pada lafadz awalnya ada kesamaan. Namun ada beberapa kata yang berbeda. Kalau pada zikir ruku, Allahumma laka roka'atu. Allahumma laka roka'atu. Karena dibaca saat ruku. Allahumma laka roka'atu. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami ruku. Naam. Adapun saat sujud, maka redaksinya dirubah. Karena ini posisi sujud, berarti Allahumma laka sajadtu. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami sujud. Hanya kepadamu. Di sana ada rangkaian yang dibalik. Maka mengandung makna pembatasan. Allahumma laka sajad. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami sujud. Wabika amantu. Dan hanya kepadamu lah kami beriman. Walaka aslamtu. Dan hanya kepadamu lah kami berserah. Maka ini lafaz-lafaz ini sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya saat membahas zikir ruku'. Berikutnya sajada wajih. Lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Tabarakallahu ahsanul khaliq. Pada lafaz ini, pada lafaz ini pada hakikatnya kita menghadirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala sesuatu yang sudah kita terima di sana, sajada wajih, wajahku sujud. Sujud kepada siapa? Lilladzi khalaqahu, kepada yang telah menciptakan. Wa sawwarahu, dan membentuknya dengan sebaik-baik wujud. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Kemudian memberikan celah di sana untuk pendengaran dan penglihatan. Maka itu semuanya adalah nikmat. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini adalah di antara nikmat-nikmat yang utama. Indra kita yang ada di wajah kita berupa penglihatan dan pendengaran. Ini adalah nikmat yang utama. Dengan pendengaran dan penglihatan, kita bisa mendapatkan ilmu. Kita bisa mendapatkan hidayah. Kita bisa mengetahui kebenaran itu benar. Kita bisa mengetahui yang salah itu salah. Namun, di sisi lain, kalau kedua indera ini bermasalah, maka juga akan bermasalah semua. Maka ini adalah indera yang paling utama, makanya disebutkan sama wal basar. Sama wal basar itu sering sekali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah nikmat fisik yang paling utama. Semoga Allah menjaga pendengaran dan penglihatan kita. Maka ini adalah bentuk syukur. Karena Allah telah memberikan ini semua. Memberikan wajah bagi kita. Membentuknya dengan sangat baik. Dan memberikan pendengaran dan penglihatan kepada kita. Tabarakallah. Ahsanul khaliqin. Maha suci Allah. Sebaik-baik pencipta. Ini diakhiri dengan pujian. Setelah kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan, kita tutup dengan pujian kepada
Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah yang merupakan sebaik-baik pencipta. Bukan berarti di sana ada pencipta yang lain. Pencipta yang hakiki hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah saat membuat sesuatu, dia bukan pembuat yang hakiki karena pada hakikatnya dia mendapatkan ide, taufik untuk membuat itu adalah dari Allah. Kemudian bahannya dari Allah, kekuatannya dari Allah. Makanya Rasulullah pernah bersabda, Allahu khaliqu kulli sani'in wa san'atihi. Allah lah pencipta semua yang bisa menciptakan dan juga termasuk barang ciptaannya. Pada hakikatnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik. Kita lanjutkan ke zikir yang selanjutnya. Nah, pada zikir yang keenam ini, di sana mengandung makna istighfar, permohonan ampun atas semua dosa-dosa yang kita lakukan. Ini juga mengisyaratkan salah satu makna dari makna-makna sujud yang enam tadi. Lafaz zikir ini adalah Allahumma ufirli tanmi kullah diqqahu wa jillah wa awalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Maka permohonan ampun di sini mencakup semua dosa-dosa kita. Ya Allah, Allahumma ighfirli, ampunilah, ampunilah dzanbi kullah. Semua dosa-dosa. Kemudian ditegaskan misalnya, semua dosa-dosa yang mana? Diqqahu wa jillah. Baik dosa-dosa yang kecil maupun dosa-dosa yang besar. Wa awwalahu wa akhirahu. Baik dosa-dosa di masa yang lampau maupun dosa-dosa di masa yang akan datang. Wa alaniyatahu wa sirrah. Baik dosa-dosa yang dilakukan secara terang-terang maupun dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kita memohon ampun. Siapa yang tidak berdosa? Siapa yang tidak berdosa di dunia ini? Semua kita pernah berdosa. Maka kita semuanya butuh untuk butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa. Kemudian di zikir yang ketujuh. Di zikir yang ketujuh ini mengandung beberapa hal. Di antaranya ini memohon perlindungan kepada Allah. Karena pada hakikatnya kita selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dan kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa melindungi kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada tempat yang paling aman dari murka Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara yang paling tepat untuk terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala kecuali mendekatkan diri kepadanya. Itu makna yang pertama. Di sana juga ada makna yang kedua yaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk makna yang pertama yaitu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari murka. Kalau makhluk, umumnya makhluk, agar kita terhindar dari keburukan makhluk atau marahnya makhluk, murkanya makhluk, maka kita akan menjauh. Baru kita selamat. Tapi tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh alam semesta ini semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mau kemanapun kita pergi, mau kemanapun kita bersembunyi, ketika Allah sudah murka, tidak ada satu tempat pun yang aman bagi kita. Maka satu-satunya tempat yang paling aman dari murka Allah Subhanahu wa taala adalah kita mendekatkan diri kepada.
Maka lafaz zikir sujud yang ketujuh ini adalah Allahumma inni a'udzu bi Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka. Ini penggalan pertama dari zikir. Ya Allah, inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Aku berlindung. Aku berlindung dari murka. Sakhat. Sakhat itu artinya murka, marah. Aku berlindung dari murka dengan keridhaan. Yani kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari murka Allah. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik. Dan aku berlindung dengan perlindunganmu dari azabmu dan siksaanmu. Mu'afah itu perlindungan. Uqubah itu adalah azab dan siksaan. Aku berlindung kepadamu dengan perlindungan, dengan kasih sayang. Engkau maha pengasih, lagi maha penyayang. Maka selayaknya lah engkau melindungi makhluk-makhlukmu yang lemah. Maka janganlah engkau mengazabku dan menyiksaku. Wa a'udzu bika minka. Ini lafaz yang ini adalah penegasan dari lafaz-lafaz sebelumnya. A'udzu bika minka. Aku berlindung kepadamu dari murkamu. Itu maksudnya. A'udzu bika. Aku berlindung kepadamu atau aku berlindung dengan segala sifat-sifat Rahman dan Rahim minka darimu, maksudnya dari kemurkaanmu dan siksaan. A'udzubika minka. Aku berlindung kepadamu dari kemurkaan. Enggak sebagaimana saya jelaskan tadi, kita bahas tadi, bahkan Allah jami'an. Tidak ada tempat yang paling aman dari murka Allah selain kita mendekatkan diri kepada. Kemudian bagian kedua dan terakhir dari zikir ini adalah pujian. Dan pujian ini disertai dengan pengakuan betapa terbatasnya kemampuan kita. La uhsi thana'an 'alaika. La uhsi artinya saya tidak bisa mencakup, tidak bisa menyebutkan seluruh apa thana'an 'alaika. Tidak bisa, tidak mampu menyebutkan semua pujian yang layak bagimu. Mau bagaimanapun aku memuji, ya Rabb, maka pujian-pujian dariku itu tidak sebanding dengan kesempurnaanmu dan kemuliaanmu. Tidak akan pernah sebagaimana syukur kita. Syukur kita, mau bagaimanapun kita bersyukur, itu tidak akan pernah sebanding dengan banyaknya nikmat Allah kepada kita. Demikian juga pujian kita, mau bagaimanapun kita memuji Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya, kita tidak akan pernah sebanding, pujian kita tidak akan pernah sebanding dengan kesempurnaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk pengakuan, pujian dan pengakuan. Pujian betapa sempurnanya Allah dan pengakuan betapa terbatasnya kemampuan kita. La uhsi thana'an 'alaik. Dilanjutkan berikutnya, anta kama asnaita 'ala nafsi. Engkau adalah sebagaimana pujianmu terhadap dirimu sendiri. Allah, pujian, pujian kepada Allah yang paling baik dan paling afdal adalah memuji Allah dengan pujian-pujian yang Allah sebutkan untuk dirinya sendiri. Naam, Allah mengajarkan kepada kita berbagai macam pujian di dalam Al-Quran dengan nama-namanya yang baik, dengan sifat-sifatnya yang baik. Yang diajarkan kepada kita ada 99. Itu pun juga hanya terbatas 99. Masih sekian banyak, masih banyak sekali tak terhingga nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Yang Allah sembunyikan, Allah rahasiakan dari kita.
Namun setidaknya 99 itulah yang diajarkan kepada kita yang mewakili, yang bisa kita gunakan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hambanya yang selalu sadar bahwasanya kita adalah hamba. Semoga kita menjadi hambanya yang selalu bersyukur atas semua nikmat yang diberikan kepada kita. Semoga kita menjadi hamba Allah yang tidak mengecewakan Allah. Karena Allah memberikan semua nikmat kepada kita adalah untuk ketaatan kepada, bukan untuk yang lain. Wafaqanallah jami'an. Mungkin untuk malam hari ini kita cukupkan pada zikir sujud ini, mahasiswa kalian. Insya Allah besok di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan di zikir duduk di antara dua sujud. Kemudian insya Allah juga kita lanjutkan dengan tasyahud. Nanti tasyahud, nanti berikutnya setelah tasyahud nanti akan ada sholawat kepada Nabi, kemudian doa sebelum salam, kemudian salam. Dan ada zikir-zikir setelah salat. Wafaqanallah. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Sebenarnya ini sudah hampir selesai pembahasan kita. Mungkin tinggal beberapa pertemuan lagi. Tapi kalau misalkan besok, nampaknya masih ada sisa yang belum terselesaikan kalau hanya besok saja. Mungkin setelah besok masih butuh satu atau dua pertemuan. Semoga Allah memberikan taufik. Ada pertanyaan mas sekalian sebelum kita cukupkan? Sedikit aja Ustadz, Nah, terkait statement Ustadz di awal tadi yang terkait Ustadz sempat bilang kalau betapa rendahnya kita sebagai manusia karena kita diciptakan dari tanah dan malaikat dari cahaya, lalu kalau kita dari tanah pun kita masih bisa terbakar oleh api yang merupakan penciptaannya iblis. Tetapi nah, pemahaman saya yang lalu bagaimana dengan yang eh, telah ditetapkan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 34 ya kalau nggak salah Ustadz ya. Eh, kalau nggak salah ya. Terkait betapa apa bukan terkait em, iblis dan malaikat itu menyembah saat penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Lalu iblis menyombongkan diri, nah, dia tidak mau nah, menyembah karena dia merasa dirinya terbuat dari api lebih baik daripada tanah. ya, nah. Jazakillah khairan katsiran atas pertanyaannya. Wafaqanallah jami'an. Naam, kita diciptakan dari tanah. Berbeda dengan para malaikat dari cahaya dan iblis, syaitan, atau jin dari api. Maka dari asal penciptaan, kalau ditinjau dari asal penciptaan, sebenarnya kita yang paling paling lemah dan paling rendah. Dan itu sudah bisa ditangkap secara akal dan logika. Makanya akal dan logikanya iblis, dia menjawab seperti itu karena dia merasa lebih baik dari tanah. Namun, namun agama itu tidak hanya sebatas akal dan logika. Kita kita menjadi mulia, manusia menjadi mulia itu karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata karena diri kita memang mulia, tidak, sama sekali tidak. Kita menjadi mulia karena Allah memuliakan kita. Bagaimana Allah memuliakan kita? Ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memuliakan kita. Maka makanya ada sebagian ulama yang menyebutkan seandainya manusia itu baik, maka dia akan lebih baik dari para malaikat. Namun seandainya manusia itu buruk, maka dia akan lebih buruk dari iblis. Jadi kalau ditinjau dari asal penciptaan manusia itu tidak lebih baik.
dari malaikat dan iblis. Namun Allah memuliakan kita dengan apa? Dengan taat. Allah akan memuliakan kita. Barakallahu fiikum. Bisa difahami maksud saya? Pahim nah Ustaz. Barakallahu fiikum. Ada lagi pertanyaan, Tuhan sekalian? Afwan Dan Ustaz ini tanya. nah, nah, Untuk apa itu doa sujud itu berlaku juga nggak, maksudnya pas sholat sunnah itu apa jika juga harus berbahasa Arab, ya, sahih. Doa-doa, apa hanya berlaku ketika sholat fardu wajib? doa-doa saat sholat itu dilafadzkan dengan bahasa Arab. Itu kalau menurut mazhab Syafi'i. Gitu ya. Tapi kalau doa kita bahasa Indonesia gitu atau bahasa yang lain itu boleh nggak Ustaz? Ketika sholat sunnah. Kalau menurut mazhab Syafi'i nggak boleh. Nggak boleh. Harus dengan bahasa Arab. Kalau doa-doa, ya. Doa-doa harus dengan bahasa Arab. Atau doa di dalam hati juga nggak masalah. Allah Maha mendengar. Hmm, Kalau karena kenapa? Karena kalau misalkan diucapkan kan ada pembatal-pembatal sholat tuh ya, berupa ucapan, ya atau ya. ya. Nah, itu akan Allah jaga. Tapi kalau misalkan dilafadzkan dengan bahasa Arab itu lebih baik. Hanya sekalian sekalian menghafalkan doa-doa yang berbahasa Arab, sekalian juga belajar bahasa Arab. Iya Itu baik. akan Allah jaga. Baik. Jazakallah khair. Barakallah fiik. Jazakallah khairan. Barakallahu. Terkait dengan penciptaan manusia tadi. Bahkan malaikat pun sejak awal itu sudah meragukan. Malaikat ketika diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat padahal malaikat itu makhluk paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dikabarkan Allah akan menciptakan manusia dan diletakkan ditempatkan di bumi, para malaikat sudah mempertanyakan, apakah engkau ya Allah akan meletakkan mereka yang akan menumpahkan darah di muka bumi? Ya, itu para malaikat berarti kan sudah diberitahu oleh Allah yang dengan sifat kekurangan-kekurangan manusia. Jadi manusia itu mulia bukan secara zatnya, bukan secara zat, tapi mulia karena taat kepada Allah Subhanahu. Nah, ada lagi pertanyaan, Wahid? Wafaqanallah azim. Mungkin juga kalau kita mengingat waktu di awal-awal pembahasan sebelum Al-Fatihah kita membahas tentang isti'adah, membahas ta'awud, di antara hikmahnya adalah ketika Allah mentakdirkan kita sebagai makhluk yang sebenarnya lemah, kemampuan kita terbatas. Sedangkan Allah mentakdirkan iblis dan syaitan sebagai musuh kita, yang sebenarnya secara fisik mereka lebih lebih kuat dari kita dan kita tidak bisa melihat mereka, sedangkan mereka bisa melihat kita. Itu sebenarnya tidak sebanding, pertarungan yang tidak sebanding. Namun di antara bentuk keadilan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah mengajarkan kepada kita ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita serahkan kepada Allah. Allah yang menguasai mereka. Maka kita berlindung kepada Allah. Subhanallah. Kita cukupkan Allah sekalian.
Nah, Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, akan kita cukupkan. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita, atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi yang ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan.